Kali ini kita akan belajar untuk menentukan informasi penting dalam bacaan yang kemudian nanti kita bisa menarik kesimpulan dalam suatu bacaan. Dalam kegiatan menarik kesimpulan, kita perlu mencari tahu informasi penting dalam sebuah bacaan. Nah, informasi penting sendiri itu merupakan hal-hal yang penting dalam sebuah teks bacaan. Jadi, masing-masing paragraf itu ada hal-hal penting. Nah, hal penting tersebut nanti yang bisa ditarik menjadi kesimpulan. Informasi penting dalam sebuah teks bisa kita temukan di yang pertama, deduktif, yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Jadi informasi pentingnya teks tersebut atau bacaan tersebut pada paragraf deduktif itu ada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, ada teks induktif. Nah, teks induktif itu merupakan teks yang kalimat utamanya terdapat pada akhir paragraf. Jadi, informasi penting yang diperoleh dalam teks tersebut ada di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga yaitu paragraf campuran atau teks campuran, di mana kalimat utamanya terdapat pada awal dan akhir paragraf. Nah, jadi informasi pentingnya kita peroleh dari awal paragraf dan akhir paragraf. Mari kita lihat sebagai contoh, ada sebuah paragraf di sini. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan contoh paragraf deduktif di mana letak kalimat utamanya atau informasi pentingnya itu ada di depan. Ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka karena kalimat ini bersifat umum. Ya, bersifat umum. Jadi masih bisa dijelaskan lagi. Ciri kalimat utama atau informasi penting itu kalimatnya bersifat umum. Umum itu masih bisa dijelaskan lagi. Nah, yang bawah ini dari mulai di era teknologi sampai bahasa Indonesia ini merupakan kalimat khusus. Jadi ini adalah penjelasan dari informasi umum ini. Dari kalimat umum ini, dari informasi penting ini dijelaskan. Ini namanya penjelasan, yaitu kalimat khusus. Jadi cirinya informasi penting itu adalah kalimat umum, ya, yang masih bisa dijelaskan. Sedangkan untuk contoh paragraf induktif, ada sebuah paragraf seperti ini. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan. Dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, ini adalah paragraf induktif di mana ide pokok atau kalimat utama ataupun informasi penting yang disampaikan dalam paragraf ini ada di akhir kalimat. Jadi, di akhir kalimat ini merupakan kalimat umum di mana nanti sudah dijelaskan. Jadi, kita lihat dari ketika ujian telah selesai, ini merupakan penjelasan. Penjelasan dari mana? Penjelasan dari kalimat umum. Bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, berhasilnya kenapa? Lah karena ini
dikatakan berhasil karena ini sudah ada penjelasannya bahwa 19 siswa melampaui standar kelulusan, 10 memperoleh tepat di standar kelulusan. Jadi ini adalah penjelasan dari informasi penting atau ide pokok atau kalimat utama yang bersifat umum. Sedangkan untuk contoh paragraf campuran, pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, bisa diketahui ini adalah contoh paragraf campuran di mana letak informasi pentingnya ada di awal dan di akhir kalimat. Nah, bisa kita lihat ini ada satu kesatuan, kesinambungan ya, yaitu sama-sama membicarakan pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter ini merupakan kalimat umum. Nah, penjelasannya itu ada di tengah. Jadi, contoh paragraf campuran ini nanti sifatnya umum, kemudian khusus, dan khusus, lalu umum. Kenapa? Karena penjelasan pendidikan karakter itu ada di dalam atau di tengah-tengah paragraf. Awal dan akhir merupakan kalimat umum. Nah, setelah kita mengetahui di mana letak informasi penting dalam sebuah bacaan atau sebuah paragraf, maka kita akan melanjutkan untuk menentukan kesimpulan dari sebuah paragraf. Nah, sebelum kita mencoba untuk menyimpulkan sebuah paragraf, kita belajar dulu apa toh itu kesimpulan. Jadi, kesimpulan adalah suatu proporsi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis. Premis itu ide pemikiran atau informasi penting atau kalimat utama dalam sebuah paragraf, dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Jadi ada aturan-aturannya dalam menarik kesimpulan itu. Ada aturannya apa toh? Nah, dalam menuliskan kesimpulan itu ada kriterianya. Yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis terhadap teks atau paragraf yang sudah ada, jelas. Entah itu paragraf deduktif, induktif, maupun paragraf campuran. Jadi kesimpulan itu diambil dari informasi penting atau ide pokok dalam suatu paragraf yang sudah ada, yang kita sudah baca. Tentu kita harus baca dulu baru bisa menyimpulkan. Yang kedua, sebuah kesimpulan menggambarkan isi paragraf. Jadi kita tahu isinya itu apa gitu loh. Jadi dalam kesimpulan itu ada gambarannya. Apa yang dibicarakan di dalam sebuah bacaan atau sebuah teks yang kita simpulkan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang berisi hal-hal yang terdapat di paragraf, jelas. Tidak mungkin kita membuat kesimpulan di luar paragraf yang kita baca, seperti itu. Jadi sebuah kesimpulan itu memiliki kriteria ini. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam menyusun kesimpulan. Nah, untuk cara menarik kesimpulan tersendiri, itu yang pertama mengidentifikasi informasi. Jadi ada informasi apa toh dalam teks tersebut, yang dibicarakan tuh apa, yang ingin disampaikan penulis terhadap pembaca itu apa. Kemudian mencari ide pokok informasi. Nah, ini tadi yang terletak di awal paragraf atau akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan atau meringkas informasi. Jadi informasi yang kita dapatkan tadi, kemudian kita
dijadikan satu menjadi sebuah kesimpulan ya, menjadi sebuah kalimat kesimpulan atau menjadi sebuah paragraf kesimpulan. Jika bacaannya banyak, maka kesimpulannya akan menjadi satu paragraf, diambil dari masing-masing paragraf dalam sebuah bacaan. Oke, sekian dari Bu Erni. Banyak kurang lebihnya Bu Erni mohon maaf. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati.